teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Rizky Barokah. Di sini kita akan membahas materi yang sangat penting bagi kalian yang sedang mendalami pengembangan kurikulum di dunia pendidikan. Kita akan fokus ke 3 model utama, yaitu administratif, grassroots, dan juga sistematik. Nah, sebelum ke pembahasan itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengembangan kurikulum? Nah, pengembangan kurikulum adalah proses sistematis untuk merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta merevisi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan juga perkembangan zaman. Nah, dari ketiga model yang akan kita bahas itu masing-masing memiliki pendekatan yang sangat unik yang bisa disesuaikan dengan konteks sekolah atau institusi pendidikan kalian. Nah, sekarang kita mulai ke model yang pertama yang paling klasik yang sering dipakai, yaitu model administratif. Nah, model administratif ini tuh bersifat top down, yang artinya model pengembangan administratif itu dikendalikan sepenuhnya oleh pihak yang berwenang di tingkat atas, biasanya Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan Pusat atau bahkan Kepala Sekolah Pusat. Nah, mereka ini tuh yang merancang tujuan besar, memilih materi pelajaran, menentukan metode pengajaran, dan bahkan cara mengevaluasinya. Nah, guru dan sekolah di bawah hanya tinggal melaksanakan apa yang sudah jadi peraturan resmi, seperti mengikuti panduan yang dikirim dari Jakarta. Nah, prosesnya ini tuh sangat terstruktur dan juga seragam di sekolah negeri supaya semua sekolah itu mempunyai standar yang sama. Nah, kenapa sih model ini tuh populer? Nah, karena model administratif itu efisien untuk negara yang luas seperti kita. Ingat kurikulum 2013? Nah, itu Kemendikbud pusat yang bikin silabusnya, lalu wajib diterapkan di semua SD, SMP, SMA dari Sabang sampai Merauke. Nah, guru itu tidak perlu memikirkan banyak hal, hanya tinggal membuka buku lalu mengajarkan langsung kepada siswa. Nah, keuntungan dari model ini tuh jelas, yaitu kualitas pendidikan yang merata semuanya, terus tidak ada sekolah yang ketinggalan, dan juga mudah diawasi oleh pemerintah. Misalnya nih saat pandemi, nah perubahan kurikulum darurat itu bisa langsung diterapkan nasional tanpa debat yang panjang. Tapi dari keuntungan tadi yang disebutkan tentu ada sisi lemahnya. Nah, model ini tuh cenderung kaku seperti robot, terus tidak fleksibel dengan kebutuhan lokal. Nah, bayangkan nih, sekolah di Papua yang punya budaya yang unik, tetapi harus ikut kurikulum Jawa yang sama persis. Rasanya nggak pas kan? Nah, guru juga merasa seperti pelaksana saja, jadi tidak ikut andil dalam hal ini dan juga kurang kreatif. Nah, di Indonesia, kritik ini tuh muncul saat kurikulum 2013 yang dianggap terlalu padat dan juga tugas guru yang menjadi overload. Jadi, model administratif ini tuh bagus untuk kontrol yang besar-besaran, tetapi kurang ruang untuk inovasi dari bawah. Nah, setelah kita membahas model yang pertama, sekarang kita masuk ke model yang kedua, yaitu model grassroots. Nah, model ini tuh kebalikan dari model administratif, yang mana model grassroots ini tuh bersifat bottom up atau dari bawah ke atas, yang mana
pengembangan kurikulum ini tuh dibuat langsung oleh guru, kepala sekolah, dan juga pihak yang ada di lapangan yang terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum. Nah, prosesnya ini tuh dimulai dari kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Nah, guru di sekolah mengamati siswa mereka masing-masing, terus diskusi dengan orang tua, dan melihat masalah lokal seperti budaya adat yang kental. Nah, dari situ mereka rancanglah kurikulum yang pas atau sesuai, seperti menambahkan pelajaran pertanian organik di sekolah agraris atau bahasa daerah di daerah pedalaman. Nah, pemerintah pusat juga hanya mengasih kerangka umum saja, sisanya bebas dikembangkan oleh pihak yang bersangkutan di lapangan. Nah, hasilnya kurikulum ini tuh jadi sangat relevan dan juga hidup karena lahir dari pengalaman langsung yang terjadi di lapangan. Nah, contoh nyata dari model ini tuh yang terjadi di Indonesia. Banyak sekolah swasta atau negeri unggulan yang pakai pendekatan ini, seperti sekolah alam di Yogyakarta yang integrasikan alam ke pelajaran IPA, atau program literasi daerah di Bali yang masukkan cerita wayang ke bahasa Indonesia. Nah, keunggulan dari model ini tuh yaitu guru merasa memiliki atau ngerasa punya wewenang. Terus siswa lebih semangat karena materinya dekat dengan hidup mereka, dan juga adaptasi yang lebih cepat. Nah, ini juga mendorong kreativitas seperti guru membuat proyek gotong royong yang membuat siswa paham Pancasila secara nyata. Nah, akan tetapi model grassroots ini juga memiliki tantangan yang tersendiri karena terlalu bebas, terus kualitas bisa berbeda-beda antar sekolah atau bisa disebut dengan tidak seragam. Terus butuh waktu lama untuk diskusi dan juga butuh waktu yang lama untuk merancangnya, dan juga sulit diawasi secara nasional. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang ada sentuhan grassroots karena sekolah boleh pilih materi lokal. Tapi jika tidak ada bimbingan, bisa-bisa jadi ajang suka-suka guru. Jadi model ini tuh ideal untuk komunitas kecil yang homogen, tetapi butuh komitmen tinggi dari semua pihak. Nah, sekarang kita memasuki ke model yang ketiga, yaitu model yang menjadi jembatan sempurna, yaitu model sistematik. Yang mana model sistematik ini tuh biasa disebut dengan model Tiller. Nah, model ini tuh melihat kurikulum sebagai satu sistem besar yang punya input, proses, output, dan juga feedback. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu dimulai dengan analisis kebutuhan secara menyeluruh seperti data dari pemerintah, survei guru, masukan siswa, bahkan tren global. Nah, lalu setelah itu dirancanglah secara bertahap dengan tujuan yang jelas. Terus materi yang dipilih juga berdasarkan data, terus metode diuji coba, dievaluasi, dan direvisi secara terus-menerus. Nah, bukan top down atau bottom up saja, tetapi model ini tuh kolaborasi antar keduanya, yaitu pusat kasih standar nasional, terus sekolah tambah elemen lokal, dan semua terintegrasi dalam satu kerangka.
Nah, di Indonesia, kurikulum Merdeka adalah contoh sistematik terbaik, yang mana Kemendikbud itu memberi capaian perolehan atau tujuan besar. Terus sekolah dan guru kembangkan sendiri jalannya dengan monitoring data nasional. Nah, prosesnya ini tuh seperti siklus, yaitu dirancang, diterapkan, lalu ukur hasilnya, misalnya tes diagnostik, lalu diperbaiki. Nah, kelebihannya apa dari model ini? Nah, kelebihannya dari model ini tuh fleksibel tapi terkontrol. Terus kualitas tinggi karena berbasis bukti dan juga adaptif seperti saat tambah modul digital pasca COVID-19. Nah, guru bukan hanya sebagai pelaksana tetapi juga bagian dari tim desain. Jadi model ini tuh kolaborasi antara kedua model yang tadi di awal. Nah, model ini juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu memiliki butuh sumber daya yang besar seperti pelatihan dan teknologi untuk feedback. Nah, terus kalau koordinasinya lemah bisa jadi kacau. Tapi secara keseluruhan model ini tuh paling modern dan direkomendasikan untuk era sekarang karena gabungan kekuatan administratif dan grassroots menjadi satu sistem. Nah, jadi teman-teman, setelah kita simak dari awal sampai akhir, kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas tadi bahwa model administratif, grassroots, dan sistematik itu menawarkan pendekatan yang beragam yang saling melengkapi satu sama lain dalam pengembangan kurikulum. Nah, model administratif itu menjamin keseragaman dan efisiensi dari atas ke bawah. Lalu grassroots memastikan relevansi lokal melalui partisipasi bawah. Sementara sistematik itu memberikan kerangka ilmiah yang berkelanjutan dengan siklus evaluasi. Nah, teman-teman, tidak ada model yang terbaik secara mutlak, tetapi idealnya itu adalah integrasi dari ketiganya seperti dalam kurikulum Merdeka untuk menciptakan kurikulum yang adaptif, berkualitas, dan berorientasi siswa. Nah, dengan demikian, pendidik dan intuisi pendidikan itu dapat merespon dinamika zaman secara efektif, menghasilkan pembelajaran yang bermakna, dan berdaya saing yang global. Oke teman-teman, penjelasan dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mendalami pengembangan kurikulum, terutama di model administratif, grassroots, dan juga sistematik. Saya Sylvia Rizky Baroka, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.